Proses selama untuk mendapatkan yang kakak impikan selama ini itu apa saja? Lanjut, pertanyaan nomor 2 itu usaha apa aja yang dilakukan untuk meraih cita-cita dan harapan kakak? Hal apa saja yang membuat kakak menjadi semangat atau menjadikan diri kakak itu kuat dalam meraih pekerjaan untuk masa depan? Kayak hal yang utama pastinya itu uh, untuk membahagiakan orang tua, kedua orang tua kakak gitu. Nah, di samping itu juga kakak ingin membantu perekonomian keluarga. Uh, dan yang terakhir itu untuk membuat masa depan kita menjadi Okay. Perjuangan yang paling berkesan dalam selama ini itu apa aja? uh, kalau perjuangan yang paling paling berkesan gitu ya. Ya. Sewaktu ini sih, waktu tes kemarin. Nah, jadi waktu tes kemarin itu uh, soal-soal yang kakak hadapi itu ternyata soalnya. Nah, itu kakak dari situ banyak belajar juga. Nah, kemudian tuh kayak oh ternyata kota Jogja tuh seperti ini gitu. Nah, itu awal-awal ke Jogja tuh kayak rasanya sangat 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 amazing gitu, sangat sangat luar biasa bisa ke Jogja. Nah, seperti itu sih yang paling berkesan. Biasanya kalau kuliah itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Itu fleksibel sih jamnya karena kita di kuliah itu ada yang namanya jam jam-jam tertentu gitu. Jadi satu satu pelajaran, satu mata kuliah gitu. Nah, itu bisa sampai 2 sampai 3 jam. Nah, nanti tergantung kalau satu hari itu misal ada 3 jam pelajaran, nah berarti bisa sampai sore atau bisa dari pagi sampai siang aja atau pagi aja gitu. Hal yang dilakukan selama kuliah psikologi itu biasanya ngapain aja? Kalau di psikologi ini sih sebenarnya lebih eh, lebih ke mana ya? Bagaimana cara kita untuk mengetahui terutama kepribadian orang sih. Nah, nanti kalau di psikologi itu kayak kita kemarin itu kakak pernah ada tugas untuk mewawancarai orang, kayak mewawancarai pekerja atau uh, karyawan swasta ataupun negeri gitu karena seperti yang mungkin adik belum tahu ya kalau di psikologi itu nanti akan lebih ke HRD gitu, jadi kalau di perusahaan itu namanya HRD. Nah, tetapi kemarin juga ada
tugas kakak yang kayak melihat-lihat ke sekolah luar biasa gitu, lihat lihat anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi psikologi itu selain kita mendalami kepribadian orang, kita juga melihat apakah ada kelainan mental gitu yang dialami seseorang. Kita juga belajar tentang bagaimana cara mengatasinya, bagaimana teknik konseling yang baik gitu. Hal apa aja yang biasanya ditanganin di psikologi? Mungkin kalau mendengar kata psikologi ya pasti hal yang paling utama ditanganin itu mental kita, ya, kepribadian kita, sifat kita, dan juga psikologis kita. Biasanya itu psikologi itu nanganin yang uh, berkebutuhan khusus gitu, terutama dengan masalah mental. Namun tidak menutup kemungkinan juga psikologi itu kayak tadi yang kakak bilang, kita bekerja di perusahaan juga ada, di rumah sakit juga ada, jadi tergantung gitu, mau mau bekerja di mana bisa. Tapi yang fokus utamanya itu ya pasti menangani masalah mental, mental atau kejiwaan. Hal yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang psikologi? Siapkan yang paling utamanya sih yang pastinya psikologis kita atau mental kita, karena uh, kalau kita mau jadi psikologi atau menjadi psikolog gitu, nah kalau mental kita aja udah nggak benar, nggak baik gitu, nah pasti bagaimana kita mau menolong orang gitu, menolong orang lain, ya kan. Nah pasti yang paling utama itu mental kita, bagaimana kondisi psikologis kita. Nah baru baru kita yang kedua itu akademisnya juga diperhatikan. Terus, nah kemarin itu kakak sempat tes tes masuk psikologi itu, syarat-syaratnya itu katanya nggak boleh buta warna sih. Nah itu salah satunya juga. Lalu keterampilan apa aja yang dibutuhkan? Dannya yang pasti itu komunikasi, karena kita akan psikologi itu akan banyak berkomunikasi dengan masyarakat luar sih. Komunikasi, uh, terus itu public speakingnya, bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu kepada khalayak luas. Nah, kemudian um, kemampuan untuk apa lagi ya, konseling mungkin ya, karena kita akan uh, mendengarkan orang-orang bercerita, kayak kayak mana cara kita memberikan solusi kepada orang yang membutuhkan gitu. Jadi teknik konselingnya juga perlu. Kemudian kemampuan untuk mendengarkan orang lain. Jadi kita nggak boleh main-main gitu. Kalau misalnya ada orang yang atau teman kita curhat gitu sama kita, nah kita harus terbiasa untuk mendengarkan dia dengan baik-baik. Kalau bisa kita bantu kasih solusi, pasti kita kasih solusi. Lalu kendala yang biasa dihadapin itu terus solusinya apa gitu? Di psikolog itu mungkin kendalanya itu apa ya, lebih ke bagaimana ini sih cara kita berbicara kepada orang gitu. Jadi kalau kita misalnya mau berbicara kepada orang tuh pastinya nggak boleh sembarangan gitu ya, nggak boleh sampai menyakiti perasaan orang lain. Nah itu penting kita kita pelajari gitu untuk menjadi seorang psikolog. Nah, karena salah sedikit kita untuk berbicara ke pasien kita atau klien kita, nah itu kan pasti berdampak ke mereka langsung gitu kan. Nah, jadi solusinya mungkin untuk mengatasi itu banyak-banyak untuk berlatih lah, berlatih untuk konseling, berlatih untuk berbicara di depan orang, menggunakan bahasa yang sopan gitu. Nggak boleh sembarangan ngomong-ngomong yang nggak baik gitu. Jadi kita juga terbiasa untuk melatih public speaking kita. Untuk selanjutnya itu pesan untuk menghadapi dunia kerja. Mungkin pesan yang bisa kakak berikan nih, kalau kerja itu ya pasti harus sepenuh hati gitu untuk mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Jadi kita kita kalau udah mau mulai sesuatu, kita udah
mulai melakukan sesuatu, misalnya mulai bekerja gitu. Nah, kita harus nggak boleh setengah-setengah, kita harus tuntaskan sampai benar-benar pekerjaan kita itu memuaskan. Jadi kita juga mendapatkan hasil yang memuaskan. Gitu. Harapan untuk para yang mau mendaftar ke psikologi. Harapannya sih yang mau masuk ke psikologi itu benar-benar calon-calon psikolog yang apa ya, yang baik gitu, yang nggak main-main dengan pekerjaan maupun dengan studinya nanti. Karena kalau misalnya kita mau jadi psikolog nih, tetapi niat kita nggak ada di psikolog, nah itu kan pasti kita bakalan sulit gitu untuk menyelesaikan perkuliahan kita. Jadi kita harus benar-benar serius gitu. Uh, Harapannya anak-anak yang mau jadi psikolog itu bisa menanamkan keseriusan untuk bisa melanjutkan perkuliahan di psikologi. Gitu.